والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أخواني في الله rahimani wa rahimakumullah. Pembahasan kemarin berhubungan dengan dua hal yang disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala yang akan dialami oleh mereka-mereka yang dikubur, yaitu apa? Nabil, fitnah kubur, dan apa hasil dari fitnah kubur itu? Apa, Syahrul? Nikmat atau azab kubur? Nah, berhubungan dengan fitnah kubur dan azab atau nikmat kubur. Dan kedua perkara tersebut saling berkaitan. Siapa saja yang ketika diuji kemudian dia lulus, bisa menjawab dengan kekokohan yang Allah Subhanahu wa taala berikan, maka dia akan mendapatkan nikmat. Dan sebaliknya, yang tidak mampu menjawab, maka dia akan diazab. Baik. Kita lanjutkan terlebih dahulu. Setelah kita ketahui bersama bahwasanya nikmat dan azab kubur merupakan perkara gaib yang wajib diyakini oleh setiap muslim berdasarkan dalil-dalil yang banyak, baik dari Al-Quran maupun As-Sunnah. Dan dalil dari As-Sunnah mencapai derajat apa? Indak Iqbal? Mencapai derajat mutawatir. Sedangkan dalil-dalil dari Al-Quran diantaranya apa? Yang menunjukkan tentang azab kubur. Ahmad. Dalil-dalil dari Al-Quran yang menunjukkan tentang azab kubur. Kemarin belum disebutkan. Berhubungan dengan Fir'aun dan bala tentaranya. An-naru yu'raduna 'alaiha ghuduwwan wa 'ashiyya wa yawma taqumu as-sa'atu adkhilu ala fir'auna ashaddal 'adzab. Ini jelas bahwasanya diperlihatkannya neraka di setiap pagi dan petang itu ketika mereka berada di kubur, dan itu termasuk azabnya. Kemudian baru kelak di hari kiamat maka mereka akan dimasukkan ke dalam azab yang sangat pedih. Dan ayat ini sangat jelas, yaitu di surat Ghafir ayat 46. Ayat yang lain apa, Talhah? Taib, ayat di surat Ibrahim, yuthabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabiti fil hayatid dunya fil akhirah. Dikatakan bahwasanya ini apa? Nazalat fi adzabil qabr, hadits Bara'. Naam. Ayat tersebut turun pada perkara azab kubur. Kemudian yang ketiga,
Firman Allah Subhanahu wa taala di surat As-Sajdah, "Walanudhiqannahum minal 'adzabil adna dunal 'adzabil akbar la'allahum yarji'un." As-Sajdah ayat 21. "Walanudhiqannahum minal 'adzabil adna." Sungguh kami akan rasakan kepada mereka azab yang dekat, yang lebih ringan, dunal 'adzabil akbar, yang di bawah azab yang lebih besar, yaitu azab di hari akhir kelak. La'allahum yarji'un, agar mereka itu kembali. Naam. Dan diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, beliau membawa ayat ini ala azabil qabr. Dan juga Ibnu Al-Qayyim rahimahullahu taala berhujjah dengannya dalam kitab beliau Ar-Ruh. Demikian pula surat At-Tur ayat 45 sampai 47. Ada kemungkinan bisa dijadikan dalil untuk azab kubur sebagaimana ditekankan oleh Imam Ibn Abil Izz dalam Syarah Tahawiyah. Allah katakan, "Fadharhum hatta yulaqu yawmahumul ladzi fihi yus'aqun. Yawma la yughni 'anhum kaiduhum syai'a wa la hum yunsarun. Wa inna lilladzina dzalamu 'adzaban duna dzalika walakinna aktsarahum la ya'lamun." Ini syahidnya. Nah, sungguhnya bagi orang-orang yang zalim itu ada azab yang selain azab neraka, dan derajatnya di bawah azab di neraka. Akan tapi kebanyakan mereka tidaklah mengetahui. Nah, Ibn Abil Izz mengatakan, wa hadza yahtamalu an yurada bihi al-qatl wa ghairuh fi dunya wa an yurada bihi 'adzabuhum fil barzakhi wa huwa adhar. Kata beliau, ayat ini ada kemungkinan yang dimaksud adalah terbunuhnya mereka di dunia atau yang lain, dan juga bisa dimaksudkan dengannya adalah azab mereka di barzakh, dan ini lebih kuat kemungkinan tersebut. Kenapa? Dikarenakan banyak dari mereka itu di dunia tidak terazab, sehingga azaban duna dzalik ini lebih kuat untuk dibawa kepada azab kubur. Kemudian ayat yang lain di surat Al-Waqi'ah ayat 92 sampai 94. Wa amma in kana minal mukadzibin ad-dallin fanuzulun min hamim wa tasliyatu jahim. Juga berhubungan dengan nikmat. Fa amma in kana minal muqarrabin farauhu wa rayhanu wa jannatu na'im. Wa amma in kana min ashabil yamin fasalamun laka min ashabil yamin. Dan golongan ketiga, wa amma in kana minal mukadzibin ad-dhalin, dan seterusnya. Ini dibawa pada azab dan nikmat kubur sebagaimana pendalilan dari Al-Hafidz Ibnu Rajab rahimahullahu taala. Sisi pendalilannya bagaimana, kawan? Yaitu di mana konteks ayat ini berhubungan dengan waktu setelah keluarnya ruh dari jasad. Naam. Baik, ya rahmatullah. Sehingga menunjukkan itu berhubungan dengan azab atau nikmat kubur.
Juga pendalilan yang masyhur dengan ayat di surat Thaha ayat 124. Ayat wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Ma'isyatan dhanka. Di sini kehidupan yang sempit. Naam, telah datang dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Hakim dengan sanad yang hasan dari Abi Hurairah radhiyallahu an, ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam mengabarkan tentang adab kubur. Baik. Di akhir hadis ikhwanifillah beliau mengatakan summa yudayyaqu alaihi qabruh hatta takhtalifa atla'uh. Kemudian kubur itu disempitkan sampai tulang-tulang rusuknya bersilangan. Wa dzalika qauluhu tabaraka wa ta'ala fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Nah, sungguhnya baginya kehidupan yang sempit, yaitu di alam barzakh. Sebagaimana dalam kisah hadis tadi, disempitkan kuburnya sampai tulang-tulang rusuknya bersilangan. Kemudian baru kami bangkitkan, kumpulkan kelak pada hari kiamat dalam keadaan buta. Nah, dalam hadis siapa ini? Abi Hurairah, riwayat Hakim. Ayat yang lain di ayat surat Al-Mu'minun ayat yang ke-100, wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Di depan mereka barzakh. Nah, sebagai penghalang sampai hari dibangkitkan kelak. Qala Ibnu Katsir rahimahullahu taala setelah menyebutkan ini tahdidun li haula'il muhtadirina min adh-dhalamah bi'adzabil barzakh. Nah, di sini ancaman bagi orang-orang yang menghadapi kematian dari orang-orang zalim dengan azab di barzakh. Berapa ayat yang disebutkan? 7. Yuthabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabit. Kemudian apa? Siapa yang lengkap? An-naru yuraduna 'alaiha ghuduwwan wa 'ashiyya. Terus wala nudhiqannahum minal 'adzabil adna dunal 'adzabil akbar. Terus wa in kana wa amma in kana minal mukadzibin ad-dhalin fanuzulun min hamim wa tasliyatu jahim. Sisi pendalilannya karena konteks ayat berhubungan dengan apa? Kejadian setelah keluarnya ruh. Yang kelima, faman arada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka. Datang hadis Abi Hurairah bahwasanya wa dzalika fi adzabil qabr. Atau ketika menyebutkan tentang disempitkannya kubur, nah wa dzalika qauluhu ta'ala wa man arada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka. Yang keenam, wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Ibnu Katsir katakan apa? Orang-orang zalim itu menghadapi azab di barzakh. Kemudian yang ketujuh yang belum di surat At-Tur apa? Wa inna lil ladzina zalamu adzaban duna dzalik walakinna aktsarahum la ya'lamun. Pendalilan siapa? Ibnu Abil Izz dalam Syarah Tahawiyah bahwasanya an yurada bihi adzabuhum fil barzakh wa huwa adhar. Baik. Adapun pendalilan dengan ayat ikhwani fillah alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Sebagian berdalil dengan ayat di surat At-Takatsur ini. Nah, cuman
datang riwayat dalam Sunan Tirmidzi dari jalan Hajjaj bin Artah, seorang yang dhaif, dari Ali bin Abi Thalib, "Ma zilna nashukku fi adzabil qabr hatta nazalat hatta alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir." Kami senantiasa ragu tentang azab kubur sampai turun alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Cuman sanad hadits ini dhaif. Seandainya sahih qanifillah, maka ini nas bahwasanya surat tersebut atau ayat tersebut turun berhubungan dengan azab kubur. Baik. Kita lanjutkan. Qala al-'allama al-Fauzan hafizahullah ta'ala wa ankara 'adzab al-qabr al-mu'tazilah, dan mengingkari tentang azab kubur orang-orang Mu'tazilah. Sudah belum ini? Sampai wallahu a'lam sudah ya? Nah, telah kita baca kemarin dan syubhatnya juga telah kita bantah. Kemudian beliau mengatakan wa adzabul qabri ala naw'ain, dan azab kubur terbagi menjadi dua. An-naw'ul awal adzabun daim, azab yang terus menerus, wa huwa adzabul kafir, dan itu adalah azabnya orang kafir. Jadi dikubur pun terus semenjak dia kuburkan sampai kelak hari kebangkitan. Kama qala ta'ala an-naru yu'raduna 'alaiha ghuduwan wa 'ashiyya, pada Fir'aun dan bala tentaranya. Api neraka dipampangkan kepada mereka di setiap pagi dan petang, terus sampai apa? Wa yauma taqumus sa'ah adkhilu ala fir'auna asyaddal adab. Ini azab yang terus menerus dikubur. An-na'u tsani, jenis yang kedua, yakunu ila muddah thumma yanqati', bahwasanya azab kubur itu terjadi sampai pada waktu tertentu, ila muddah, sampai waktu tertentu. Thumma yanqati', kemudian terputus sesuai dengan kadar dosa yang dia lakukan. Wa huwa adzabu ba'dil 'usati minal mu'minin, dan itu adalah azab untuk sebagian ahli maksiat dari kaum mukminin. Fayu'adzabu bihasabi jurmihi thumma yukhaffafu anhu, maka dia diazab sesuai dengan kadar dosa dan kesalahannya, kemudian diringankan. Naam. Waqad yanqati'u anhu al-'adzab bisababi du'ain aw sadaqatin aw istighfarin, dan terkadang azab itu terputus dengan sebab doa atau sedekah atau istighfar. Nah, bagi orang-orang yang beriman tentunya ini. Adapun orang kafir tidak akan bermanfaat itu semua. Jadi untuk jenis yang kedua, yang sampai waktu tertentu kemudian terputus atau terkadang mengalami keringanan, itu untuk orang-orang yang memiliki keimanan tapi terjatuh dalam maksiat. Dan di antara sebab yang menjadikan terputusnya azab, di antaranya doa dari orang-orang yang masih hidup, keluarganya atau saudara-saudaranya, atau sedekah ataupun istighfar. Nah, dan dalam masalah ini, bagaimana seorang mayit bisa mendapatkan kemanfaatan padahal dia telah mati, Ibn Abil Izz dalam Syarah Tahawiyah memberikan faedah bagus, ikhwan, tentang kesepakatan ahli sunnah. Beliau mengatakan, ittafaqa ahli sunnah annal amwata yantafi'una min sa'yil ahya bi amrayn. Ahli sunnah bersepakat bahwasanya mayit-mayit
mereka akan bisa mengambil kemanfaatan dari perbuatan orang yang masih hidup dengan sebab dua perkara. Ahadihima ma tasabbaba ilaihil mayyit fi hayati. Ini yang pertama, di mana mayit bisa mendapatkan kemanfaatan dari perbuatan orang yang hidup, yaitu apa? Hal-hal yang mayit itu menjadi sebab di waktu kehidupannya. Misalnya apa? Anak si mayit ini dulu ketika di dunia akan mengusahakan agar anaknya ini menjadi anak yang soleh. Nah, maka ketika meninggal, amalan-amalan dari si anak, doa-doa dari si anak, ikhwan, ini akan apa? Bermanfaat bagi orang tuanya. Baik. Dulu di dunia juga dia menyebarkan ilmu. Kemudian ilmu ini dimanfaatkan oleh mereka-mereka yang ditinggal. Dia juga terus akan mendapatkan manfaat. Nah, tidak terputus. Yaitu apa? Karena dulu mayit menjadi sebab. Yang kedua, wasani du'aul muslimin wastighfaruhum lah. Doanya kaum muslimin, mendoakan mereka, wastighfaruhum lah, dan istighfar, permintaan ampunan dari kaum mukminin untuk dia. Sedekah atas nama si mayit, dan juga haji, menghajikan si mayit. Nah, ini termasuk amalan-amalan yang apa? Yang akan diambil kemanfaatannya oleh si mayit. Ala niza'in fima yasilu ilaihi min thawabil haji. Walaupun apa, ada perselisihan tentang pahala haji apakah bisa sampai kepada mayit atau tidak. Dan yang rajih khanifillah, na'am, sampai. Na'am, sebagaimana na'am dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam di mana Nabi memerintahkan untuk seorang sahabat menghajikan ibunya yang telah bernadar. Jadi kesimpulannya ada dua hal yang bisa bermanfaat bagi si mayit secara umum, yaitu hal-hal yang memang dulu di dunia si mayit ini yang menyebabkan, menjadi sebab terwujudnya amalan itu. Nah, kemudian yang kedua yaitu doa dari kaum muslimin, permintaan ampun, sedekah, dan haji. Baik. Dan dalil, kalau untuk yang pertama ini jelas, karena kalau yang disebabkan oleh mayit berarti itu termasuk dari apa? Berkas-berkas atau dari bias-bias amalan dia dulu, terus mengalir ilmu yang bermanfaat, anak soleh, nah, kemudian apa? Sedekah jariyah. Ini tiga ini adalah usaha dia dulu di dunia sehingga terus mengalir. Adapun jenis yang kedua, yang mayit ini tidak menjadi sebab, tapi bisa dia mendapatkan kemanfaatan berupa doa tadi, doa kaum muslimin untuk dia, atau sedekah. Misalnya sedekah yang tidak diketahui dari orang apa, misalnya apa? Seorang nemu uang dia yang hilang, kemudian apa? Diniatkan sedekah atas pemiliknya, atau memang seorang teman ingin bersedekah atas nama teman yang telah meninggal, ini sampai. Tapi untuk bacaan Al-Quran khilaf panjang di kalangan para ulama, dan yang rajih ikhwanifillah, nah, untuk bacaan Al-Quran tidak termasuk amalan yang sampai kepada mayit. Adapun dalil untuk jenis yang kedua yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman. Orang-orang yang datang setelah mereka, setelah para sahabat, mendoakan, menunjukkan apa? Ada kemanfaatan pada doa. Seandainya tidak ada kemanfaatan bagi yang telah meninggal, maka tentunya tidak ada faedah disyariatkannya untuk mendoakan orang-orang yang telah meninggal lebih dahulu dari kita. Juga apa? Bimbingan untuk mereka-mereka yang ziarah kubur. Naam. Tayyib. Assalamu ala ahli diyar minal mu'minin
minal mu'minin wal muslimin wa yarhamullahu al mustaqdimina minna minkum wal mustaakhirin. Di sini na'am doa untuk mendapatkan rahmah. Baik. Kemudian hal yang terluputkan dari perkara yang terjadi di barzakh yaitu dhammatul qabr. Syekhul Islam cuma menyebutkan dua jenis, yaitu apa? Yaitu fitnatul kubur dan azab kubur atau nikmat kubur. Nah, ada satu hal yang terluputkan, yaitu dhammatul qabr, himpitan kubur. Nah, telah datang dalam masalah ini nas dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya himpitan kubur itu hak. Sebagaimana datang beberapa hadis dalam masalah ini. Di antaranya yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu. Naam, kharajna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yawman ila Sa'd bin Mu'adz hina tuwfiya. Kami keluar bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam pada hari meninggalnya Sa'd bin Mu'adz. Falamma shalla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa wada'a fi qabrihi wa suwiya alaihi sabbaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fasabbahna tawilan. Naam, menyolati jenazah Sa'd bin Mu'adz. Nah, kemudian setelah dikubur, beliau bertasbih, thumma kabbara fakabbarna, kemudian beliau bertakbir, maka kami pun bertakbir juga. Faqila ya Rasulullah, lima sabbahta thumma kabbarta? Wahai Rasulullah, kenapa engkau bertasbih kemudian setelah itu engkau bertakbir? Ditanya oleh para sahabat. Qala laqad tadayaqa ala hadzal 'abdi shalih qabruhu hatta farajallahu anhu. Sungguh kubur ini telah menyempit pada hamba yang saleh ini. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berikan jalan keluar. Ini Sa'd bin Mu'adz, sahabat yang arsy bergetar dengan apa? Meninggalnya beliau. Tapi dalam keadaan demikian beliau mengalami dhammatul qabr. Dhammatul qabr. Juga datang dalam riwayat hadits Aisyah radhiyallahu anha dengan tegas, lil qabri dhaqtatun. Ini yang dihafal karena ringkas. Naam, dalam hadits Aisyah yang diriwayatkan oleh Ibnu Hibban dengan sanad yang sahih, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan lil qabri dhaqtatun. Dhaqata, naam, ditambah ta, dhaqtah. Lil qabri dhaqtatun law naja minha ahadun lanaja Sa'd bin Mu'adz. Sungguhnya kubur itu ada apa? Ada himpitan. Seandainya ada seseorang yang selamat dari himpitan kubur, maka sungguh Sa'd bin Mu'adz akan selamat. Sungguh Sa'd bin Mu'adz akan selamat. Di sini menunjukkan ikhwan fillah bahwasanya himpitan kubur mencakup orang-orang kafir, demikian pula orang-orang yang beriman. Jadi bukan hanya orang-orang yang kafir saja. Himpitan mencakup apa? Mukmin dan kafir. Cuman bagi kaum mukminin, thumma furrija'an, yaitu kemudian setelah itu dilepaskan. Setelah itu dilepaskan. Jadi sama, mukmin dan kafir mengalami himpitan, cuman bedanya bahwasanya himpitan kaum mukminin setelah itu akan apa? Lepas. Dalam artian kesakitan yang dirasakan setelah itu akan apa? Akan dibebaskan darinya.
Sebagian ulama mengatakan bahwasanya himpitan untuk kaum mukminin seperti dekapan ibu yang sayang kepada anaknya, tapi ini tidak ada dalil padanya. Kalau seandainya himpitan itu himpitan seperti ibu yang menyayangi anaknya, tentunya tidak akan dikatakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam apa? Hatta farrajallahu anhu. Baik. Kenapa? Karena al-faraj, ya jalan keluar, yaitu menunjukkan sebelumnya dalam kondisi yang sulit. Dalam hadits Ibnu Umar lebih tegas lagi. Naam. Hadzal ladzi taharraka lahu al-'arsy wa futihat lahu abwabus sama' wa syahidahu 70,000 minal malaikah laqad dumma dhammatan thumma furrija an. Ini orang yang arsy, ya, bergetar. Kemudian dibukakan untuknya pintu-pintu langit dan 70.000 malaikat menyaksikannya. Ini keutamaan Sa'ad bin Mu'adz. Sungguh dia telah dihimpit dengan satu himpitan, kemudian diberi kelonggaran, diberi jalan keluar, yaitu dibebaskan dari himpitan tersebut. Dan ini terjadi, akhwani fillah, dikatakan oleh Imam As-Safari ini, wa husulu hadhihi al-halah lil mu'min fi awwali nuzulihi ila qabrih thumma ya'udu al-infisah lahu fi. Jadi pertama kali ketika diturunkan adalah apa? Dhammatul qabr, himpitan. Baru kemudian setelah itu apa? Fitnatul qabr. Jadi urut-urutannya dari 3 kejadian ini yaitu apa? Dhammatul qabr, kemudian fitnatul qabr, baru apa? Nikmat atau azab. Kemudian siapa yang dikecualikan dari dhammatul qabr? Maka Imam As-Safari ini menegaskan yaitu para anbiya. Wa amal anbiya fala na'lamu anna lahum fil quburi dhammah. Adapun para anbiya maka kami tidak mengetahui bahwasanya mereka itu di dalam kubur mengalami himpitan. Walaupun sebagian ulama ikhwani fillah mengatakan semuanya terkena, tapi wallahu ta'ala alam, pengecualian para anbiya inilah pendapat yang hak. Kenapa? Karena seandainya para anbiya juga apa? Juga terkena dhammah, tentunya dalam hadis Nabi akan mengatakan apa? Launa jaminha ahadun lanajautu. Seandainya seseorang bisa selamat, maka sungguh aku akan selamat. Ini seandainya Nabi juga apa? Juga mengalami dhammah, tapi disebutkan Sa'ad bin Mu'adz yang kedudukannya di bawah beliau. Berarti yang kedudukan lebih tinggi dan anbiya kedudukannya apa? Jauh lebih tinggi daripada orang-orang saleh ataupun siddiqin. Sehingga dari sini wallahu ta'ala alam yang rajih, para anbiya tidak mengalami dhammah. Baik, barakallahu fikum. Ini tambahan dan pembahasan yang tersisa kita ambil pada pertemuan yang akan datang. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu